Rasa sakit itu nyata. Panas, seperti kulitku sedang dikuliti hidup-hidup. Hal terakhir yang kuingat adalah aroma bensin yang menyengat dan wajah Siska yang tersenyum manis di balik kaca mobil yang terkunci. Dia menatapku, Amara Wijaja, pewaris tunggal grup Batik Kencana, terbakar perlahan di dalam mobil sport yang disabotase. Di sebelahnya, tunanganku, Rian, merangkul bahunya dengan lembut, seolah melindunginya dari pemandangan mengerikan kematianku. Maafkan aku, Non Amara, bisik Siska waktu itu, suaranya lembut tapi matanya dingin seperti ular. Tapi dunia ini hanya butuh satu Cinderella, dan itu aku. Api melahapku, gelap. Lalu, tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan. Bukan cahaya surga, melainkan cahaya lampu kristal gantung yang sangat familiar. Musik orkestra berdenting pelan. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau bunga melati dan makanan mewah menusuk hidungku. Aku tersentak, membuka mata lebar-lebar. Jantungku berdegup kencang, seolah baru saja selesai lari maraton. Amara, kamu baik-baik saja? Suara itu. Suara Rian. Aku menoleh perlahan. Di depanku berdiri Rian, masih muda, mengenakan tuxedo hitam yang rapi. Wajahnya tampan, tapi sekarang bagiku terlihat seperti topeng busuk. Dan di sebelahnya, Siska. Dia mengenakan gaun pesta sederhana berwarna pastel. Terlihat sangat kontras dengan gaun merah menyala karya desainer yang kukenakan. Dia menunduk, memegang gelas berisi sirup merah marjan, tangannya gemetar. Aku melihat sekeliling. Grand Ballroom Hotel Mulia, Jakarta. Dekorasi angka 17 yang besar terbuat dari mawar emas berdiri megah di tengah ruangan. Ya Tuhan, aku kembali. Ini adalah pesta ulang tahunku yang ke-17, hari di mana kehancuranku dimulai. Di kehidupan lalu, detik ini juga Siska akan tidak sengaja menumpahkan sirup itu ke gaun mahalku. Aku akan marah, menamparnya karena refleks, dan semua orang, termasuk papaku sendiri, akan memarahiku karena dianggap kasar kepada anak angkat yang malang. Sejak hari itu, reputasiku sebagai putri sombong Jakarta hancur, dan Siska mulai merangkak naik sebagai malaikat yang teraniaya. Non Amara, maaf, aku tidak bermaksud. Suara Siska terdengar bergetar. Kejadiannya berlangsung cepat. Seperti deja vu dalam gerakan lambat, Siska tersandung kakinya sendiri, atau pura-pura tersandung, dan gelas di tangannya melayang ke arahku. Perang! Cairan merah lengket itu membasahi bagian depan gaun sutra mahalku. Dingin dan basah. Hening. Seluruh ballroom menjadi sunyi senyap. Ratusan pasang mata dari kalangan elit Jakarta, sosialita, pejabat, dan teman-teman sekolahku menatap ke arah kami. Di kehidupan lalu, aku menjerit, "Kau buta ya?" Lalu menamparnya. Tapi kali ini, aku, Amara yang sudah pernah mati dan bangkit dari neraka, hanya diam. Aku menatap noda merah di dadaku, lalu menatap Siska yang sudah berlutut di lantai, mulai menangis sesenggukan. Aktingnya luar biasa, layak dapat piala citra. Maafkan aku, Non Amara, aku benar-benar tidak sengaja. Lantainya licin, isak Siska, baunya berguncang hebat. Tolong jangan pecat ibuku. Aku akan mencuci gaunnya sampai bersih. Rian segera maju, wajahnya penuh amarah, siap membelanya. Amara, dia tidak sengaja. Jangan kasar padanya. Papa juga berjalan mendekat dari kerumunan. Wajahnya memerah karena malu. Amara, jaga sikapmu. Semua skenario ini sama persis. Mereka menunggu sang penjahat beraksi. Mereka menungguku meledak. Perlahan, sudut bibirku terangkat. Bukan senyum manis, tapi seringai tipis yang dingin. Aku mengambil serbet dari meja terdekat, lalu dengan gerakan anggun, aku berjongkok di depan Siska. Siska, Siska. Suaraku rendah, tapi cukup jelas terdengar di ruangan yang hening itu. Siska mendongak, matanya yang basah membelalak kaget. Dia mengharapkan tamparan, bukan ketenangan ini. Kenapa kamu menangis? Tanyaku lembut, sambil membersihkan sedikit noda di baju dia yang bahkan tidak kotor.
Bukankah ini pesta ulang tahunku? Kenapa kamu yang menangis seolah-olah ini hari pemakamanmu? A, aku, Siska tergagap. Aku berdiri, menatap Rian yang masih melongo. Rian, sayang, kenapa kamu membentakku? Tunanganmu baru saja disiram air gula lengket, dan hal pertama yang kamu lakukan adalah membela pelakunya? Apakah di matamu, harga diriku lebih murah daripada air mata buaya? Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Iya juga ya. Kenapa Rian malah marahin Amara? Siska itu kan cuman anak pembantu yang disekolahkan Papa Amara. Kok berani banget? Wajah Rian memucat. Bukan begitu, Amara. Maksudku, Siska kan orang kecil, kamu harusnya lebih berbesar hati. Berbesar hati? Aku tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku adalah tuan rumah. Dia tamu yang tinggal di rumahku. Secara etika dasar yang diajarkan di sekolah mahal yang kubayarkan untuknya, dia harusnya minta maaf dengan benar, bukan membuat drama supaya dikasihani. Aku menoleh ke arah Papa. Tatapan Papa yang tadinya marah, kini berubah bingung. Dia belum pernah melihatku setenang ini. Biasanya aku akan melempar barang. Papa, kataku tegas. Sepertinya Siska sedang tidak enak badan sampai tidak bisa memegang gelas dengan benar. Atau mungkin, aku menatap tajam ke mata Siska. Mungkin dia iri karena malam ini aku menjadi pusat perhatian? Tidak, demi Allah tidak, Non. Siska menggeleng panik. Kalau begitu berdiri, perintahku. Dingin, otoriter, aura seorang ratu yang sesungguhnya. Siska berdiri dengan gemetar, aku berjalan mendekati band pengiring musik, mengambil mikrofon. Suara dengung mic membuat semua orang kembali fokus padaku. Gaunku kotor, rambutku sedikit berantakan, tapi aku berdiri tegak dengan dagu terangkat. Hadirin sekalian, suaraku bergema di seluruh ballroom. Mohon maaf atas gangguan kecil ini. Seperti yang kalian lihat, ada kecelakaan kecil. Gaun ini, aku menunjuk noda merah di dadaku, adalah batik kencana edisi khusus yang baru akan rilis tahun depan. Harganya mungkin bisa membiayai kuliah seseorang sampai lulus S2. Aku melirik Siska yang wajahnya kini pucat pasi. Tapi, lanjutku, tersenyum miring, saya, Amara Wijaja, tidak akan merusak malam bahagia ini hanya karena selembar kain. Anggap saja noda merah ini adalah motif baru, seni kontemporer. Lambang bahwa tidak ada yang sempurna, bahkan di antara orang-orang yang berpura-pura suci. Tepuk tangan pelan terdengar, lalu semakin riuh. Para sosialita Jakarta menyukai drama yang dikelola dengan kelas. Aku baru saja mengubah bencana menjadi pertunjukan kekuasaan. Aku turun dari panggung dan berjalan melewati Rian tanpa menoleh. Amara, tunggu. Rian mencoba meraih tanganku. Aku menepisnya. Kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan yang baru saja kau pakai untuk menenangkan dia. Jijik. Aku berjalan menuju pintu keluar ballroom untuk mengganti baju. Namun sebelum benar-benar keluar, aku berbalik dan menatap Siska yang masih berdiri mematung. Aku mendekatkan bibirku ke telinganya saat melewatinya. Nikmatilah tangisanmu hari ini, Siska. Karena mulai besok, aku akan pastikan kamu punya alasan yang jauh lebih nyata untuk menangis. Peran gadis polos yang teraniaya sudah selesai. Sekarang giliran penyihir jahat yang memegang kendali. Aku meninggalkannya yang gemetar ketakutan di tengah ruangan. Di kamar suite hotel, aku menatap pantulan diriku di cermin. Gadis 17 tahun yang naif itu sudah mati. Aku mengambil ponselku. Benda itu terlihat kuno dibanding teknologi masa depan yang kuingat, tapi fungsinya masih sama. Aku mencari satu nomor. Nomor detektif swasta yang dulu pernah disewa Papa untuk memata-matai saingan bisnisnya. Halo? Suara serak menjawab di ujung sana. Ini Amara Wijaja, kataku datar. Saya punya pekerjaan untukmu. Saya ingin kamu menyelidiki seorang gadis bernama Siska. Riwayat chat, transaksi bank, siapa saja yang dia temui diam-diam, terutama hubungannya dengan Rian Santoso. Nona Amara?
Tapi, bayaranmu 3 kali lipat. Tunai. Tapi aku butuh hasilnya minggu depan, sebelum rapat pemegang saham perusahaan papa. Aku mematikan telepon. Lalu, aku mengambil gunting di atas meja rias. Dengan tenang, aku menggunting gaun merah yang kotor itu sampai hancur. Potongan-potongan kain itu jatuh ke lantai seperti kelopak bunga mawar yang layu. Di kehidupan lalu, aku terlalu sibuk mengejar cinta Rian dan pengakuan papa. Aku membiarkan Siska menggerogoti perusahaanku dari dalam, memalsukan tanda tanganku, dan mengadu domba aku dengan karyawan pabrik batik kami di Solo dan Yogyakarta. Tapi tidak kali ini. Aku tahu bulan depan, harga kapas dunia akan melonjak drastis. Aku tahu startup ojek online yang baru muncul itu, Gojek, akan menjadi raksasa dekakon dalam 5 tahun lagi. Aku tahu tanah kosong di daerah BSD yang dianggap tidak berharga akan menjadi pusat bisnis baru. Aku punya ingatan masa depan, aku punya uang. Dan yang paling penting, aku tidak lagi punya hati. Pintu kamar terbuka. Papa masuk dengan wajah lelah. "Amara," katanya, suaranya melunak. "Papa bangga kamu bisa mengendalikan emosimu tadi. Kamu sudah dewasa." Aku berbalik, menatap pria parubaya yang di masa depan akan mati terkena serangan jantung karena ulah Siska yang menukar obatnya. Rasa sedih menusuk dadaku, tapi kutahan. "Papa," kataku sambil tersenyum tipis. "Mulai besok, aku mau ikut ke kantor. Aku mau belajar mengurus ekspor batik ke Eropa." Papa terkejut. "Loh, bukannya kamu mau fokus persiapan kuliah fashion design?" "Fashion itu hobi, Pak. Bisnis adalah darah daging kita." Jawabku mantap, dan aku tidak akan membiarkan orang luar. Aku menekan kata-kata itu. Mengambil apa yang menjadi hak milik keluarga Wijaja. Papa tersenyum lebar, menepuk pundakku. Dia tidak tahu bahwa orang luar yang kumaksud sedang menangis di lobi hotel, mencoba merayu tunanganku. Biarkan saja. Biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, akulah yang memegang dadunya. Pagi itu di meja makan kediaman Wijaja di kawasan Menteng, suasana terasa mencekam. Siska duduk dengan mata sembab, masih berusaha memainkan peran korban. Dia mengenakan jilbab instan yang sedikit berantakan, mencoba menarik simpati papa. Tapi papa sibuk membaca koran Kompas. Alisnya berkerut melihat berita ekonomi. "Pa," kataku sambil mengoles selai srikaya di atas roti panggang. "Aku sudah menjual koleksi tas Hermes dan 2 mobil sportku pagi ini." Papa menurunkan korannya, menatapku kaget. Siska bahkan berhenti mengunyah bubur ayamnya. "Apa? Kenapa, Amara? Apa uang saku kamu kurang?" tanya papa khawatir. "Bukan," jawabku tenang. "Aku butuh uang tunai cepat. Aku mau investasi." "Investasi?" Siska menyela, nadanya sedikit meremehkan. "Non Amara kan biasanya cuma tahu belanja. Jangan-jangan kena tipu investasi bodoh?" Aku menatapnya tajam. "Uang itu hasil penjualan barang-barangku sendiri. Beda dengan kamu, Siska. Kamu bahkan tidak punya apa-apa untuk dijual selain harga dirimu yang murah itu." Wajah Siska memerah padam. Sebelum dia sempat menangis lagi, aku menoleh ke papa. "Pa, dengar aku. Harga kapas global akan naik 300% bulan depan karena gagal panen di India dan Amerika. Batik Kencana harus menimbun stok kain katun dan sutra sekarang juga. Kuras semua uang kas perusahaan untuk beli bahan baku." Papa tertawa kecil, mengira aku bercanda. "Amara, sayang, papa punya analis pasar yang digaji mahal. Mereka bilang harga stabil." "Pecat mereka," kataku dingin. "Kalau papa tidak percaya, pakai uang pribadiku hasil jual tas tadi. Tapi kalau prediksiku benar, papa harus memberiku posisi direktur operasional dan hak veto atas semua keputusan kepegawaian." Papa terdiam, melihat keseriusan di mataku. Tatapan yang belum pernah dia lihat dari putrinya yang manja. "Baik, kita lihat 1 bulan lagi." 1 bulan kemudian, kantor Pusat Batik Kencana di kawasan Sudirman gempar. Prediksiku tepat sasaran.
Badai-badai siklon menghancurkan ladang kapas di luar negeri. Harga kain melonjak gila-gilaan. Pabrik-pabrik tekstil lain di Jakarta, Solo, dan Pekalongan menjerit. Banyak yang gulung tikar karena tidak sanggup beli bahan baku. Tapi batik Kencana, gudang kami di Cakung, penuh sesak dengan bahan baku yang kami beli dengan harga murah bulan lalu. Keuntungan perusahaan naik 5 kali lipat. Dalam rapat direksi, Pak Budi, manajer tua yang dulu sering meremehkanku, kini menunduk hormat. Nona Amara benar-benar jenius, pujinya, meski terdengar terpaksa. Visi Anda menyelamatkan perusahaan. Aku duduk di kursi pimpinan rapat, mengenakan blazer putih yang tajam. Terima kasih Pak Budi. Mulai sekarang, setiap keputusan pembelian di atas 1 miliar rupiah harus lewat meja saya. Pintu ruang rapat terbuka. Sekretarisku masuk, berbisik, Bu Direktur, ada tamu di lobi, Mas Rian Santoso. Aku tersenyum miring. Tikus itu akhirnya datang. Aku menemui Rian di kafe di lantai dasar gedung kantor. Dia tampak gelisah. Pemilihan umum semakin dekat, dan ayahnya yang seorang politisi butuh dana kampanye yang besar. Di kehidupan lalu, aku dengan bodohnya mencairkan depositoku untuk membantu mereka. Sayang, Rian mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya menjauh dan menyesap iced americanoku. Hebat sekali kamu sekarang. Semua orang membicarakan insting bisnismu. Langsung saja Rian, kamu butuh berapa? Rian tersenyum lega, mengira aku masih sapi perahnya. Ayah butuh 5 miliar Amara, untuk spanduk, tim sukses dan... Ya, kamu tahulah, serangan fajar. Nanti kalau ayah terpilih jadi menteri, proyek-proyek pemerintah akan mengalir ke batik Kencana. Aku meletakkan gelasku dengan keras. Maaf Rian, batik Kencana tidak mendanai politik praktis. Itu melanggar prinsip good corporate governance. Senyum Rian lenyap. Tapi kita kan akan menikah, hartamu harta aku juga. Kita belum menikah, koreksiku dingin. Dan ngomong-ngomong, aku dengar kamu sering makan malam berdua dengan Siska di warung tenda pecel lele di Tebet. Romantis sekali. Kenapa tidak minta uang ke dia saja? Wajah Rian pucat pasi. Kamu tahu dari mana? Itu cuma teman, Amara. Dia curhat karena kamu galak padanya di rumah. Pergi, Rian. Sebelum aku panggil satpam untuk menyeretmu keluar. Dan satu lagi, jangan pernah injakkan kakimu di kantorku lagi. Rian pergi dengan wajah merah menahan amarah dan malu. Aku tahu persis kemana dia akan pergi. Dia akan menemui Siska, mengeluh betapa pelit dan jahatnya aku. Dan Siska, dengan segala kelicikannya, akan mencari cara untuk mendapatkan uang itu demi memenangkan hati Rian sepenuhnya. Itulah yang kutunggu. Malam harinya, di rumah. Aku memanggil Siska ke ruang kerjaku. Dia masuk dengan ragu-ragu, matanya melirik sekeliling ruangan yang penuh dengan dokumen bisnis. Duduk Siska, perintahku. Ada apa non? Saya sudah mengepel lantai bawah. Jawabnya defensif. Simpan kain pel itu. Kamu lulusan sarjana ekonomi kan? Sayang kalau ijazahmu cuma dipakai untuk jadi asisten rumah tangga di sini. Kataku sambil menyodorkan sebuah map tebal. Mata Siska berbinar. Maksud non? Papa setuju mendirikan Yayasan Amara Peduli. Yayasan amal untuk membantu pengrajin batik kecil dan anak yatim piatu, jelasku. Aku terlalu sibuk mengurus perusahaan induk. Aku butuh orang kepercayaan untuk mengurus dana sosial ini. Dan karena kamu katanya paling jujur dan paling alim di rumah ini, aku menunjukmu jadi kepala yayasan. Siska hampir tidak bisa menyembunyikan senyum serakahnya. Saya? Jadi kepala yayasan? Saya pegang anggarannya? Ya. Dana awal di rekening yayasan ada 10 miliar rupiah. Kamu punya otoritas tanda tangan cek untuk kegiatan amal. Aku melihat kilatan di matanya. Itu bukan kilatan rasa syukur, tapi kilatan ketamakan. Dia membayangkan tas branded, skincare mahal, dan tentu saja, uang untuk membantu Mas Rian tersayang. Terima kasih non, saya janji akan amanah, serunya bersemangat. Bagus,
Aku tersenyum manis. Sangat manis. Lakukan sesukamu, Siska. Aku tidak akan terlalu sering mengecek, asalkan laporannya rapi. Siska keluar dari ruangan dengan langkah ringan, seolah dia baru saja memenangkan lotre. Begitu pintu tertutup, senyumku hilang. Aku mengambil ponsel dan menelepon Pak Surya, pengacara pribadiku. Pak Surya, bisikku. Umpannya sudah dimakan. Tolong pasang penyadap di kantor yayasan yang baru dan minta orang bank untuk memantau setiap transaksi yang dilakukan Siska. Jangan blokir transaksinya, biarkan saja. Aku butuh bukti penggelapan dana di atas 1 miliar agar dia bisa membusuk di penjara minimal 10 tahun. Siap, Bu Amara. Aku bersandar di kursi kerjaku, memutar pulpen di jari. Di kehidupan lalu, Siska mencuri hatiku, ayahku, dan tunanganku dengan berpura-pura menjadi korban. Di kehidupan ini, aku memberinya kekuasaan. Karena aku tahu, bagi orang miskin mental seperti dia, kekuasaan yang tiba-tiba adalah racun yang paling mematikan. Dia akan mencuri. Dia akan memberikan uang itu pada Rian. Dan ketika saatnya tiba, aku akan menarik jaringnya, menangkap 2 tikus sekaligus dalam 1 perangkap. Sambil menunggu Siska menggali kuburannya sendiri, aku tidak diam saja. Aku menyetir mobilku sendiri menuju sebuah ruko sempit di Jakarta Selatan. Di sana, aku bertemu dengan 3 pemuda lulusan Harvard yang sedang merintis aplikasi ojek online. Saat ini, kantor mereka masih berantakan, penuh kotak pizza dan kabel. Investor lain menertawakan mereka, menyebut ide tukang ojek pakai aplikasi itu bodoh. Tapi aku tahu masa depan. Saya mau investasi 20 miliar untuk 15% saham, kataku langsung, meletakkan cek di atas meja yang penuh noda kopi. Salah satu pendirinya, Nadim, nama disamarkan, melongo. Anda serius, Mbak Amara? Kami bahkan belum punya seragam resmi. Saya sangat serius. Dalam 5 tahun kalian akan mengubah cara hidup orang Indonesia. Dan saya ingin ada di sana saat itu terjadi. Dengan investasi ini, harta kekayaanku di masa depan sudah terjamin. Batik Kencana hanyalah tameng. Kekuatanku yang sebenarnya sedang kutanam di dunia digital yang tidak dipahami oleh Papa, Rian, ataupun Siska. Sekarang, persiapan perang sudah selesai. Rian butuh uang. Siska punya akses ke uang, milikku. Dan aku punya bukti. Aku menatap kalender. 3 bulan lagi adalah hari pernikahan yang sudah direncanakan antara aku dan Rian. Tapi undangan itu tidak akan pernah disebar. Gantinya, aku akan mengirimkan undangan ke Kejaksaan Agung. Hari itu, Ballroom The Ritz-Carlton, Pacific Place, disulap menjadi lautan bunga lili putih. Ribuan tamu undangan dari kalangan pejabat, selebriti, dan taipan bisnis hadir. Ini seharusnya menjadi pernikahan tahun ini antara Amara Wijaja dan Rian Santoso. Di ruang tunggu pengantin pria, Rian tersenyum puas menatap cermin. Ayahnya baru saja memenangkan survei elektabilitas berkat dana sumbangan anonim yang besar, uang yang sebenarnya dicuri Siska dari yayasanku. Siska berdiri di sudut ruangan, mengenakan kebaya brokat emas yang terlalu mewah untuk seorang pendamping pengantin. Setelah hari ini, Mas, bisik Siska sambil membetulkan dasi Rian. Separuh saham Batik Kencana akan jadi milikmu lewat pernikahan. Dan yayasan masih di tanganku. Kita akan kaya raya. Rian mencium kening Siska sekilas. Sabar ya sayang. Setelah aku menguasai aset Amara, aku akan menceraikannya perlahan-lahan. Lalu kita menikah resmi. Mereka tertawa pelan, tidak menyadari bahwa di balik ventilasi udara, sebuah kamera mikro merekam segalanya. Musik pengantin bergema. Pintu raksasa ballroom terbuka. Semua tamu berdiri, menoleh ke arah pintu masuk, mengharapkan melihat Amara dalam balutan gaun pengantin putih yang anggun. Tapi yang masuk bukanlah pengantin, itu Amara. Tapi dia mengenakan setelan jas tuxedo hitam berbahan beludru, high heels merah darah, dan rambut yang disanggul tinggi. Dia berjalan sendirian, tanpa bunga, tanpa senyum. Langkah kakinya menghentak lantai marmer
dengan irama yang mengintimidasi. "Loh, mana gaunnya?" bisik para tamu. Rian di altar tampak bingung. "Amara, sayang, kenapa pakai baju hitam? Ini pernikahan kita, bukan pemakaman." Aku naik ke atas altar, mengambil mikrofon dari pendeta yang bingung. Aku berdiri di hadapan Rian, menatapnya dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. "Koreksi Rian, suaraku tenang, tapi tajam, disiarkan ke seluruh penjuru ruangan. Ini memang pemakaman, pemakaman masa depanmu." "Apa maksudmu? Jangan bercanda," desis Rian, mencoba merebut mic. Aku menjentikan jari. Lampu ballroom meredup. Layar raksasa LED di belakang altar yang seharusnya menampilkan foto-foto prewedding kami, tiba-tiba berubah warna menjadi hitam. Lalu, data-data mulai bermunculan. Judul: Laporan Audit Yayasan Amara Peduli Grafik Aliran Dana muncul. Angka-angka merah menyala. "Hadirin sekalian," kataku lantang. "Dalam 3 bulan terakhir, Yayasan Amal milik keluarga saya telah kehilangan dana sebesar 50 miliar rupiah. Uang yang seharusnya untuk anak yatim dan pengrajin miskin." Layar berganti menampilkan bukti transfer dari rekening yayasan ke rekening kampanye Partai Bapak Santoso, Ayah Rian, ke butik Hermes Plaza Indonesia, pembelian tas Birkin Himalaya, ke dealer mobil mewah, pembelian Porsche Boxster atas nama Siska. Suara kaget membahana di ruangan. Kamera wartawan yang meliput langsung menzoom layar itu. Kilatan lampu flash membutakan mata. "Siska." Papa berdiri dari kursi VIP, wajahnya pucat pasi. Dia menatap anak angkat yang selama ini dia banggakan. Kamu mencuri uang anak yatim?" Siska gemetar hebat, wajahnya pucat seperti mayat. "Bukan, itu bohong, itu fitnah. Amara memalsukan datanya," teriaknya histeris. "Memalsukan?" Aku tertawa dingin. "Kalau begitu, mari kita lihat video ini." Layar berubah lagi. Katie, video yang baru direkam 15 menit lalu di ruang tunggu pengantin pria. Wajah Rian dan Siska terpampang jelas high definition. Audio mereka terdengar jernih. "Setelah aku menguasai aset Amara, aku akan menceraikannya perlahan-lahan." Dunia Rian runtuh saat itu juga. Tamu-tamu menatapnya dengan jijik. Ayah Rian, yang duduk di barisan depan, jatuh pingsan karena syok. Karir politiknya tamat hari ini. "Cukup!" teriak Rian. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Dia hendak menamparku. 2 pengawal pribadiku yang bertubuh kekar langsung menahan tangan Rian dan memelintirnya ke belakang. Rian mengerang kesakitan. "Tapi tunggu," kataku, mengangkat tangan untuk menenangkan kerumunan. Pencurian uang dan perselingkuhan mungkin hal biasa di drama sinetron. Tapi apa yang dilakukan Siska selanjutnya adalah alasan kenapa dia tidak layak hidup bebas. Layar menampilkan video terakhir. Video hitam putih dari kamera tersembunyi di dapur rumahku. Terlihat Siska sedang membuka botol obat jantung milik Papa. Dia membuang isi kapsul obat itu ke wastafel, lalu menggantinya dengan bubuk gula putih. "Mati cepat tua bangka," gumam Siska dalam video itu sambil tersenyum licik. "Biar warisannya cepat turun ke Amara, lalu ke Mas Rian." Keheningan di ruangan itu begitu mencekam, hingga suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Papa memegang dadanya, air mata mengalir di pipinya. Dia menatap Siska dengan tatapan hancur. Orang yang dia beri makan, dia sekolahkan, dia anggap anak sendiri, mencoba membunuhnya pelan-pelan. "Pembunuh!" teriak seseorang dari kerumunan. "Wanita iblis!" Siska mundur ketakutan. Dia menabrak meja altar hingga vas bunga pecah. "Tidak, Pa, dengarkan Siska. Siska khilaf." Dia mencoba lari ke arah Papa, mencoba bersujud. Tapi aku menghalanginya. Aku menendang ujung gaun kebayanya hingga dia tersungkur di kakiku. "Jangan sebut dia Papa," desisku. "Kau tidak punya hak." Suara siren polisi terdengar mendekat. Pintu ballroom didobrak. Petugas berseragam masuk dengan senjata lengkap.
Saudari Siska, Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dana, pencucian uang, dan percobaan pembunuhan berencana, ucap komandan polisi sambil memborgol tangan Siska yang gemetar. Siska menangis meraung-raung, make-up-nya luntur, membuatnya terlihat mengerikan. Mas Rian, tolong aku. Kamu yang suruh aku cari uang, Mas Rian. Rian, yang juga sedang diborgol oleh petugas lain karena terlibat pencucian uang, memalingkan wajah. Aku tidak kenal wanita gila ini. Dia yang merencanakan semuanya. Aku berdiri di tengah kekacauan itu. Tenang, tak tersentuh. Di kehidupan lalu, di hari pertunanganku, akulah yang diseret keluar, dihina, dan ditinggalkan. Hari ini, aku mengembalikan rasa sakit itu 1000 kali lipat. Saat polisi menyeret Siska melewatinya, dia menatapku dengan mata penuh kebencian. Kau iblis, Amara, kau iblis. Aku menatap matanya dalam-dalam dan tersenyum tipis. Bukan, Siska. Aku hanya sutradara yang baik. Aku memberikan ending yang pantas untuk aktris sepertimu. Epilog. 5 tahun kemudian, Jakarta di malam hari terlihat indah dari lantai 50 Wijaja Tower. Gedung pencakar langit ini adalah simbol kejayaan baru Batik Kencana, yang kini bukan lagi sekadar perusahaan kain tradisional, tapi raksasa tekstil dan investasi teknologi global. Aku menyesap wine merah di tanganku. Di meja kerjaku, majalah Forbes Indonesia tergeletak. Wajahku ada di sampulnya dengan judul Amara Wijaja, Ratu Midas Asia Tenggara. Startup ojek online yang kudanai dulu kini sudah menjadi dekakon, memberiku keuntungan triliunan rupiah. Bagaimana dengan mereka? Siska divonis 20 tahun penjara. Kabar terakhir yang kudengar, dia menjadi tukang cuci bagi narapidana lain di penjara wanita Pondok Bambu. Wajahnya rusak karena berkelahi berebut makanan. Tidak ada lagi skincare mahal, tidak ada lagi topeng polos. Rian? Keluarganya bangkrut total untuk membayar ganti rugi dan biaya hukum. Dia sekarang bekerja sebagai sopir taksi online di perusahaan yang sebagian sahamnya milikku. Sungguh ironi yang manis. Pintu ruanganku diketuk. Sekretarisku masuk. Bu Amara, mobil sudah siap. Rapat direksi di Singapura besok pagi. Terima kasih, jawabku. Aku mengambil tasku, berjalan menuju lift pribadi. Kaca lift memantulkan bayanganku. Bukan lagi gadis 17 tahun yang naif dan haus cinta. Bukan lagi korban. Aku adalah Amara Wijaja. Aku pernah terbakar di dalam api pengkhianatan. Dan aku bangkit dari abu itu menjadi berlian yang tak bisa dihancurkan. Pintu lift tertutup. Dan aku terus naik semakin tinggi menuju puncak yang tak akan pernah bisa mereka gapai lagi. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!